Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, dan rancangannya indah bagiku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama kembali bersekutu secara online. Mari kita persiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Meskipun secara online, kiranya ini tidak menghilangkan atau mengurangi semangat kita untuk mendalami firman Tuhan dan memperoleh hikmat darinya. Mari kita berdoa. Bapa Kerajaan Surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan kami boleh kembali bersekutu secara online pada malam hari ini. Berkati kami, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan, dan terlebih lagi berikan kami hikmat untuk kami melakukannya dan mengaplikasikannya di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi di dalam keseharian kami, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang siap untuk menghadapi hari depan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh perenungan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan satu tema berjudul Are you ready for new normal?
Apakah Anda dan saya, kita semua siap untuk menghadapi sebuah kenormalan yang baru? Hari ini kita akan merenungkan dua bagian Alkitab, tetapi dari satu kitab yang sama, yaitu kitab Kejadian pasal 41 dan Kejadian 46 ayat 31 sampai 34. Kita akan membaca yang dari Kejadian 46 ayat 31 sampai 34 saja. Kejadian 41 itu adalah kisah tentang mimpi Firaun, di mana dia dalam mimpinya melihat 7 ekor dari sungainya itu keluar 7 ekor lembu tambun, kemudian keluar 7 ekor lembu yang kurus, dan yang kurus memakan 7 ekor lembu yang tambun. Dan Yusuf menafsirkan mimpi itu bahwa nantinya di Mesir akan mengalami masa 7 tahun kelimpahan, dan kemudian setelah masa 7 tahun kelimpahan itu lewat, Mesir akan mengalami masa 7 tahun kekurangan, paceklik begitu. Nah, Kejadian 46 adalah kisah bagaimana kemudian keluarga Yusuf begitu dan keluarga Yakub pindah ke Mesir begitu setelah mereka bertemu dengan Yusuf sebelumnya. Kejadian 46 ayat 31 sampai 34. Dikatakan di situ, kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, "Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku." Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak, dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, "Apakah pekerjaanmu?" maka jawablah, "Hamba-hambamu ini pemelihara ternak. Sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosyen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir." Demikian pembacaan kita pada malam hari ini. Heraklitos, seorang filsuf Yunani kuno, mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang tetap. Dunia selalu berubah. Dan jika ada hal yang tetap, maka satu-satunya hal yang tetap itu adalah perubahan itu sendiri, begitu. Segala sesuatu berubah. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri, begitu. Tentu kita sebagai orang Kristen tidak 100% setuju dengan kalimat itu, begitu. Kenapa? Karena Tuhan Allah kita adalah suatu realitas yang nyata dan Dia tidak berubah. Meskipun harus kita pahami bahwa ketidakperubahan Allah tidak dipahami sebagai sesuatu hal yang sifatnya statis dan pasif. Tetapi ketidakperubahan Allah itu dipahami dengan sesuatu yang dinamis, proaktif. Dia bekerja, tetapi Dia tidak berproses. Dia berkarya, tetapi di dalam karyanya itu karakternya tidak berubah, hikmatnya tidak berubah, ketetapannya turun-temurun sampai selama-lamanya. Dia menjalankan sebuah proses yang progresif bagi manusia. Ada perubahan di situ, tetapi ada yang tidak berubah, dan itulah Allah kita. Kalau kita melihat kehidupan manusia sebelum 2020, seakan-akan akan biasa saja menurut cara pandang kita di pra 2020. Tapi tiba-tiba di akhir tahun 2019 hingga awal 2020, seluruh dunia dikejutkan dengan penyebaran virus corona. Hingga hari ini telah menyebar dan menjangkiti banyak orang di seluruh dunia, jutaan orang dengan cepat. Mari kita garis bawahi kata cepat di situ. Menjangkiti bukan sekadar menjangkiti, tetapi menjangkiti dengan cepat. Jadi perubahan yang terjadi oleh penyebaran virus corona itu berlangsung dengan cepat, dan bukan sekedar cepat. Saya ingin mengajak kita semua menggarisbawahi satu hal lagi selain kata cepat, yaitu tidak terelakkan, begitu. Meskipun bukan berarti
kita pasti akan terpapar virus corona? Ya belum tentu gitu. Tetapi maksud saya tidak terelakkan adalah bahwa perubahan-perubahan secara global yang diakibatkan oleh penyebaran virus corona tidak bisa kita elakkan. Misalnya perubahan ekonomi, perubahan pola ibadah, perubahan cara kita bersosialisasi dan sebagainya. Nah, satu kata dari dua kata tersebut, cepat dan tidak terelakkan, itu sudah membuat kita kerepotan. Kita kerepotan terhadap sebuah perubahan yang cepat. Kenapa? Pilihan kita kalau mau menyesuaikan diri, ya kita harus melakukan penyesuaian diri dengan cepat. Dan kadang-kadang sebelum kita dapat menyesuaikan diri, perubahan yang hendak kita sesuaikan itu sudah berubah lagi. Tapi kalau perubahan itu masih kita bisa hindari, ya kita bisa lari gitu. Misal ada sekelompok orang yang melarikan, saya tidak mau mengatakan melarikan diri, tetapi menjauhkan diri dari perkembangan teknologi yang begitu cepat. Dia tinggal di satu kota atau di satu desa yang tidak menggunakan TV, tidak menggunakan internet dan sebagainya, dan itu ada di Amerika, begitu. Dia menghindari perubahan yang cepat. Tetapi secara normal, gitu. Hari ini kita tidak bisa melakukan hal seperti itu, dan itu merepotkan kita, begitu. Dan atau sebaliknya, ada perubahan yang tidak bisa kita hindari, tetapi perubahan yang tidak bisa kita hindari itu tidak berlangsung dengan cepat. Misalnya apa? Misalnya perubahan usia kita. Secara standar perubahan usia kita itu bertambah 1 tahun setelah 365 hari. Kecuali kalau Anda atau saya gitu kan berulang tahun 6 bulan sekali. Nah, itu perubahannya cepat, tetapi ya itu tidak ada begitu. Perubahan usia tidak bisa kita hindari. Tetapi perubahannya tidak cepat dan kita bisa menyesuaikan itu perlahan-lahan. Gitu. Tetapi perubahan yang kita alami hari ini, yang kita rasakan hari ini adalah keduanya. Perubahan itu cepat dan perubahan itu tidak terelakkan. Menghadapi hal yang tidak terelakkan aja sudah sulit, begitu kadang. Kita sulit mempersiapkan yang tidak terelakkan usia kita. Kita sulit mempersiapkan pensiun kita. Gitu kan? Mempersiapkan tabungan kita untuk masa tua. Sulit begitu. Apalagi sekarang sesuatu yang sulit itu ditambah kesulitannya dengan tidak terelakkan dan cepat, atau cepat dan tidak terelakkan begitu. Maka kalau kita mau bertahan di dalam perubahan semacam itu, mau terus berkarya di dalam perubahan semacam itu, maka satu-satunya adalah karena itu tidak terelakkan, maka kita juga harus berubah. Dan karena itu cepat, maka adaptasi kita adalah ya beradaptasi dengan cepat. Kita berpacu dengan waktu. Kita tidak bisa bersantai-santai. Kenapa? Karena setiap kali ada perubahan-perubahan yang harus selalu diadaptasi oleh kita. Hari ini kita tentu semua melihat dan barangkali mulai disibukkan dengan sebuah wacana yang disebut dengan new normal, normal yang baru. Saya dulu pernah punya pengalaman, ditanya seseorang begitu kan, saya hidup di zaman old. Jadi teman saya tanya, kok bagaimana caranya mengkoneksikan, menyambungkan antara HP, dia sebut satu merek begitu, dengan komputer begitu. Lalu saya jawab dengan sok tahu, saya katakan demikian. Kalau kita mau mengoneksikan antara HP dengan komputer, maka ada dua hal yang harus kita miliki di situ. Dengan wajah serius begitu. Hal pertama yang harus kita miliki, kita harus punya HP. Dan hal yang kedua yang harus kita miliki, kita harus punya komputer. Kalau kita tidak punya HP dan tidak punya komputer, maka kita tidak bisa mengkoneksikan, menghubungkan antara HP dan komputer. Logis bukan? Tetapi tidak menjawab. Demikian pula dengan berbeda halnya dengan normal yang baru. Di situ ada dua kata yang harus kita cermati dan pahami dengan baik begitu. Dari kata new normal atau normal baru. Ya, kata yang pertama tentu kata normal, dan yang kata kedua tentu adalah kata baru. Logis bukan?
Tetapi ini bukan logis yang tidak menjawab begitu, justru menolong begitu. Kata normal begitu dari di dalam bahasa Inggris berkaitan dengan kata norm. Kalau normal artinya bersifat sesuai dengan norma. Gitu. Dalam bahasa Indonesia itu norma berarti sebuah keteraturan, sebuah aturan atau ketentuan yang mengikat dan itu secara luas dan bukan sekedar secara luas, tetapi secara terus-menerus begitu, kurang lebih begitu. Jadi sebuah norma tidak bisa norma itu diikuti 1 kali, 2 kali saja, tetapi berkali-kali dan seringkali yang namanya norma itu ada menjadi sebuah kebiasaan, sebuah budaya di dalam keseharian manusia begitu. Ada kata norma, ada kata kebiasaan di situ. Lalu ada kata baru. Dan tentu kita semua tahu artinya kata baru itu. Kalau ada baru, artinya ada yang lama indikasinya. Dari hal yang lama kepada hal yang baru. Di antara hal lama ke hal baru, di situ ada perubahan. Begitu. Jadi kalau kita memahami new normal, artinya kita harus ada sebuah perubahan dari norma-norma kebiasaan yang lama kepada norma-norma kebiasaan yang baru. Dan di tengah kondisi tantangan pandemik COVID-19, maka perubahan norma itu terjadi dengan cepat, gitu. Dan perubahan yang cepat selalu mengindikasikan apa? Beradaptasi dengan cepat mengindikasikan adanya memaksa diri untuk beradaptasi dengan segera. Itu sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Kalau mau cepat ya harus kita memaksa diri untuk berubah, memaksa diri untuk beradaptasi. Dan itu yang terjadi hari ini. Pertanyaannya adalah begitu. Dari normalitas yang lama ke normalitas yang sekarang ini itu berubah dengan cepat. Tetapi sebentar kalau normalitas yang semacam ini terus dipertahankan, maka ada satu perubahan yang cepat kali terjadi begitu. Misalnya kalau kelesuan ekonomi yang membawa dampak sistemik bagi masalah sosial dan sebagainya, maka harus dirubah segera normalitas yang sekarang ini ke normalitas yang baru. Dan itu perubahan yang relatif cepat, bukan 1-2 tahun, tapi 1-2 bulan atau mungkin beberapa bulan ke depan begitu harus disiapkan. Pertanyaan kita hari ini adalah kapan kita harus memaksa diri beradaptasi dengan normalitas yang baru itu? Dan bagaimana pertanyaan kedua, dan bagaimana kita harus mempersiapkan diri beradaptasi dengan normalitas yang baru itu? Setelah meninggalkan Laban, Yakub dan keluarganya tinggal di Kanaan. Ini adalah sebuah normalitas kehidupan keluarga Yakub. Mereka beternak di situ di Kanaan. Tetapi kemudian normalitas kehidupan yang mulai mereka jalani barangkali dengan nyaman tersebut mulai terganggu. Terganggu bukan karena pandemi penyakit begitu, tetapi terganggu oleh bencana kelaparan. Dan bencana kelaparan di tanah Kanaan itu makin lama makin parah. Makinnya paceklik, makin susah untuk mendapatkan rumput untuk hewan dan atau bahkan untuk bertani dan sebagainya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh keluarga Yakub jika mereka harus menjalani kehidupan yang baru itu? Masa paceklik itu dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama sebelum bencana kelaparan itu terjadi, ya maka matilah mereka. Mereka harus mau tidak mau mereka harus berurusan dengan hal-hal yang baru. Mereka harus mulai berurusan dengan bagaimana saya bertahan hidup di tengah kondisi kelaparan pada masa itu. Tanah tidak menghasilkan, jadi saya harus makan dari tempat yang lain. Dan hari itu, pada masa itu, satu-satunya cara adalah membeli makanan dari kerajaan Mesir yang adalah lumbung dunia hari itu barangkali.
Nah, Mesir sendiri menarik di situ. Kenapa mereka harus membeli makanan di Mesir dan mengapa Mesir bukannya mencari makanan di masa kelaparan, bahkan mereka pun sama dengan Kanaan, mereka mengalami masa pacaklik yang sama. Tidak ada indikasi bahwa Kanaan pacaklik begitu, lalu kelaparan, lalu di Mesir terjadi kelimpahan di saat yang sama, tidak ada. Bahkan di dalam mimpi Yusuf pun dikatakan Mesir pun akan mengalami kelaparan. Tetapi yang terjadi, sampai di masa kelaparan, Mesir mengalami surplus bahan makanan hingga bisa menjual kepada bangsa-bangsa dan di sekitarnya adalah karena Mesir telah bekerja 7 tahun sebelum bencana kelaparan itu terjadi. Bahkan Mesir bukan bekerja 7 tahun sebelum bencana kelaparan itu terjadi. Mesir bekerja lebih dari 7 tahun sebelum bencana kelaparan itu terjadi. Entah berapa lama sebelum bencana kelaparan terjadi persisnya tidak diceritakan, tetapi pasti dia mulai bekerja sebelum kelimpahan itu terjadi. Ketika Firaun memperoleh mimpi, saya yakin mimpi Firaun berasal dari Allah, begitu, Allah Israel, bukan dewa-dewi Mesir, begitu. Yusuf kemudian dipakai Allah untuk menafsirkan mimpi yang diberikan oleh Allah kepada Firaun itu. Setelah Firaun mendengar tafsiran mimpi dari Yusuf, dia mempercayai Yusuf, dan bukan sekedar mempercayai Yusuf, seorang tahanan Ibrani, gitu. Dia bahkan mengambil sebuah langkah yang bijaksana, yaitu menyerahkan sebuah proyek untuk menghadapi bencana kelaparan itu di kemudian hari. Nah, ada normalitas yang harus dihadapi 2 kali 7 tahun. Normalitas baru yang pertama adalah 7 tahun kelimpahan. Tahun pertama ini tidak biasa melimpah. Tahun kedua sudah relatif lebih biasa. Tahun ketiga melimpah itu mah biasa dari tahun itu. Nanti nih tahun depan ya mungkin melimpah lagi kayak tahun ini. Sungguhan. Lama-lama terbiasa dengan kelimpahan. Kelimpahan adalah satu hal yang normal. Tetapi kemudian setelah masa 7 tahun kelimpahan itu lewat, begitu, keadaan berubah. Loh, tahun lalu limpah, tahun ini paceklik, tahun depan paceklik lagi. Jangan-jangan tahun depannya lagi, tahun ketiga paceklik. Iya, paceklik lagi. Jadi lama-lama menghadapi paceklik, menjadi kelaparan, gagal panen adalah suatu normalitas. Kekhawatiran atau hal-hal yang harus dipersiapkan. Saya nanam pas nanti takutnya ini jangan-jangan gagal panen dan seterusnya. Jadi 7 tahun masa kelaparan menjadi satu normalitas yang baru tetapi buruk, begitu. Nah, ada 2 masa normalitas yang dialami oleh Yusuf dan bangsa Mesir, begitu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf adalah ketika masa panen, begitu kan, hasil panen yang melimpah seperti biasanya harus disimpan di mana? Ada 2 pilihan bagi Mesir untuk menghadapi kelimpahan itu, menyimpan atau menghabiskan. Tetapi kita semua tahu ceritanya bahwa setelah masa 7 panen akan ada masa 7 tahun masa paceklik, dan itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Maka yang dilakukan Yusuf adalah dia bekerja selama masa 7 tahun kelimpahan itu. Dia mengantisipasi masa 7 tahun paceklik itu, kelaparan, dengan apa? Menyimpan bahan makanan untuk masa 7 tahun sesudahnya nanti. Nah, permasalahannya disimpan di mana? Apakah nanti begitu makanan melimpah, terus dia baru bikin lumbung untuk menyimpan? Begitu lumbung jadi, makanan busuk. Jadi yang dilakukan adalah sebelum masa kelimpahan, Yusuf harus membuat lumbung-lumbung untuk menyimpan kelebihan di masa kelimpahan. Gitu. Apakah cukup di situ? Saya yakin tidak. Ada satu hal yang saya bayangkan ketika Yusuf mengantisipasi masa
paceklik itu 7 tahun pada masa kelimpahan, yaitu apa? Bukan sekedar mengantisipasi dengan lumbung-lumbung gandum gitu untuk menyimpan sisa kelimpahan, tetapi saya yakin rakyat Mesir akan diajak untuk mengantisipasi masa kelaparan dengan gaya hidup yang tetap. Jangan sampai karena kelimpahan gaya hidup mereka berubah dari gaya hidup biasa menjadi gaya hidup yang melimpah. Kalau dia konsumtifnya jadi banyak, maka sedikit yang ditabung dan sedikit antisipasi dan untuk masa kelaparan nanti, dan itu memperbesar resiko. Jadi ada sebuah pemaksaan diri, meskipun saya kelimpahan, meskipun saya kelebihan, tetapi gaya hidup saya, konsumsi saya rendah. Supaya apa? Saya bisa menyimpan lebih banyak dan saya bisa mempersiapkan diri mengantisipasi hari depan. Jadi ada satu visi ke depan dan ada harga atau tindakan yang harus yang diambil untuk menghadapi visi ke depan itu. Dan yang ketiga, bukan ada sekedar visi ke depan dan bukan sekedar ada antisipasi, tetapi ada harga yang harus dibayar. Saya tidak bisa menikmati kelimpahan saya. Kenapa? Karena itu nanti untuk masa depan yang kelaparan. That is wisdom. Inilah hikmat. Dan inilah yang sedang dipersiapkan Allah melalui Yusuf untuk memelihara umat Allah. Lalu ketika keluarga Yakub pindah ke Mesir, Yusuf mengantisipasinya, menekankan kepada keluarganya dengan menegaskan kepada Firaun bahwa mereka ini penggembala loh, begitu kan? Maka dikatakan di Kejadian 46 ayat 34, kamu kalau ditanya kerjaanmu apa, kamu cowok apa sih, begitu kan? Nah, kamu harus bilang, gua ini cowok ternak, begitu. Gua gembala. Sejak kapan? Sudah dari kecil sampai sekarang. Bukan sekedar itu, nenek moyang kami pun juga kayak kami, penggembala. Firaun akan melihat ini habit, kebiasaan yang tidak bisa dirubah. Kenapa? Bukan sekedar kebiasaan lama mereka, kebiasaan nenek moyang mereka. Cuman permasalahannya adalah gembala kambing domba itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Jadi mereka tidak boleh tinggal di tengah-tengah orang Mesir, karena itu pekerjaan mereka kekejian bagi orang Mesir. Padahal sebelumnya Firaun menjanjikan, memperbolehkan dengan sukacita, dengan senang hati, bahwa mereka boleh diam di tengah-tengah rakyat Mesir. Suatu fasilitas yang baik, suatu fasilitas yang bagus, yang diberikan dan bisa diterima oleh seorang asing, oleh seorang pendatang. Mereka minoritas tetapi diperlakukan sama, itu kan enak begitu. Satu fasilitas yang kapan lagi kita bisa mendapatkan fasilitas semacam ini? Tetapi justru Yusuf menekankan kepada keluarganya untuk no, jangan ambil fasilitas itu. Itu memang membuat kamu nyaman, membuat kamu hidup enak di tengah-tengah orang Mesir. Tetapi kamu harus mengubah kebiasaan, kamu harus beradaptasi dengan normalitas yang baru, begitu. Untuk hal ini jangan beradab. Kita hidup di dalam normalitas yang kebiasaan yang lama sebagai penggembala, tetapi di tengah-tengah di tanah Goshen, begitu. Tetap ada normalitas yang baru, tetapi ada hal yang lama. Kenapa begitu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Mengapa kok Yusuf mau ngotot sampai keluarganya harus tinggal di tanah Goshen? Begitu. Tanah Goshen itu adalah sebuah tanah di delta Sungai Nil di utara. Persisnya lagi di timur laut, delta Sungai Nil, di sebelah timurnya delta Sungai Nil. Dan otomatis sebelah timur adalah pintu masuk, gerbang masuk ke Mesir dari sebelah timur. Dan artinya kalau sampai ada pasukan bangsa lain yang ingin menyerang Mesir, maka tempat pertama yang diserang oleh bangsa itu adalah Goshen.
di sebelah barat Mesir hari itu tidak ada bangsa yang besar. Tetapi di sebelah timur ada bangsa-bangsa semacam bangsa Hitit, bangsa mungkin Asyur atau apa begitu kan, yang berpotensi menjadi ancaman bagi bangsa bagi bangsa Mesir. Jadi itu pintu masuk yang cukup berbahaya begitu. Jadi dengan tinggal di tanah Goshen, keluarga Yusuf itu memiliki satu resiko menjadi bemper begitu, serangan dari bangsa lain, karena mereka akan diserang terlebih dahulu. Subur sih, tetapi tidak aman. Apakah Yusuf tidak tahu akan hal ini? Saya yakin Yusuf dengan segala kepintarannya, dia tahu akan hal ini. Kenapa dia sedemikian gegabah seakan-akan meletakkan keluarganya di tengah ketidakamanan semacam itu? Saya yakin Yusuf bukan orang yang gegabah. Dia tahu resikonya, termasuk resiko kerohanian keluarganya. Jika keluarganya tinggal di tengah-tengah rakyat Mesir, maka potensi untuk mereka deal berurusan dengan dewa-dewi Mesir yang mungkin jumlahnya ratusan bahkan ribuan itu tidak bisa dihindarkan. Yusuf seorang yang selalu mengingat dan memilih Allah di dalam hidupnya. Meskipun kadang pilihannya itu untuk selalu berpihak kepada Allah, meletakkan dia di dalam kesulitan. Contoh misal ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia memilih Allah untuk hidup kudus dan itu membawa dia dalam kesulitan. Tetapi itu pilihan dia dan dia bayar harga pilihan itu. Yusuf seorang yang antisipatif. Dia menolong Mesir untuk mengantisipasi bahaya kelaparan. Ini adalah satu kunci untuk kita mengenal Yusuf, seorang yang antisipatif. Dan itu tadi, dia mengantisipasi kerohanian keluarganya jika mereka harus tinggal di tengah-tengah rakyat Mesir. Dengan mereka tinggal di tanah Goshen, mereka tidak mudah tergoda dengan penyembahan dewa-dewi Mesir yang jumlahnya sangat banyak. Meskipun ya kita tahu tempat itu agak rawan begitu. Tetapi ini yang terjadi kemudian ketika 400 tahun kemudian ketika Israel keluar dari tanah Mesir, mereka sudah berada di pintu keluar Mesir. Mereka tidak tinggal di tengah-tengah rakyat Mesir. Jadi untuk lari, untuk meninggalkan Mesir, mereka akan relatif jauh lebih mudah. Kenapa? Karena mereka sudah hidup di ambang pintu, daerah ambang pintu Mesir. Jadi untuk keluar itu lebih mudah. Dan Yusuf tahu bahwa bahwa kehidupan di Mesir bukanlah sebuah normalitas yang seharusnya yang keluarganya akan jalani. Kehidupan di Mesir adalah sebuah normalitas yang baru karena itu cukup lama, setidaknya 7 tahun, tetapi itu bukan normalitas yang yang selamanya. Dan Yusuf tahu akan hal itu. Dari mana kita tahu bahwa Yusuf berpikir demikian, bahwa tinggal di Mesir bukan untuk selamanya, bukan hal yang seharusnya? Adalah ketika nanti Yusuf mati, dia berpesan kepada keluarganya bahwa bahwa suatu ketika nanti keluarganya kembali ke tanah Kanaan, dia minta agar jenazahnya dikuburkan di tanah Kanaan. Jika nanti mereka kembali ke tanah Kanaan, itu dicatat di dalam Kejadian 50 ayat 22 sampai 26. Jadi artinya apa? Artinya Yusuf tahu kehidupan normal anak Tuhan, kehidupan normal keluarga umat Allah bukan di Mesir. Kehidupan normal umat Allah adalah di tanah yang dijanjikan oleh Allah, yaitu di tanah Kanaan, bukan di tanah Mesir. Maka Yusuf bukan sekedar mengantisipasi ketika mereka hidup terpisah, tetapi Yusuf juga mengantisipasi kerohanian yang normal bagi seorang anak Tuhan. Kehidupan di Mesir adalah sebuah kehidupan new normal yang sementara, normalitas yang tidak normal bagi umat Allah.
Jadi yang dilakukan adalah meskipun Yusuf meletakkan keluarganya di dalam kehidupan yang normal sementara, tapi dia harus punya visi misi yang melebihi normalitas yang nampak hari itu. Memang lebih nyaman dari sekarang, tetapi ini bukan selamanya. Bagaimana kehidupan normalitas umat Allah pada masa sekarang ini? Ada old normal, normalitas yang lama. Ada new normal, normalitas yang baru, dan itu nanti. Dan di antara kedua hal itu, ada normalitas yang mungkin kita sudah mulai terbiasa selama 3 bulan ini. Katanya sih perlu 66 hari untuk membentuk sebuah kebiasaan yang baru, dan ini lebih dari 66 hari, begitu gampangnya. Tetapi kita tahu normalitas hari ini, beribadah online secara total, kita stay at home, dan sebagainya, itu ya bukan satu hal yang tidak bisa dipandang normal. Kalaupun dipandang normal, ini sesuatu yang harus sementara, dan kita akan memasuki suatu normalitas yang baru, begitu. Sebuah new normal yang bukan sekedar mempengaruhi cara kita bekerja, bukan sekedar mempengaruhi cara kita bersosialisasi dan berelasi di tengah masyarakat, tetapi terlebih lagi kehidupan new normal akan mempengaruhi pola hidup rohani kita. Kita sudah mencicipi perubahan itu dari ibadah offline kepada ibadah online. Lama-lama kita sudah terbiasa dengan ibadah online. Bahkan barangkali disiplin ibadah online kita berkurang. Hari pertama kita pada ibadah online, kita ibadah online 7:30 seperti biasa kita beribadah. Pakai baju rapi lengkap begitu, kemeja dan celana panjang. Ketika dikatakan mari jemaat bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita pun berdiri mungkin. Itu di hari pertama, di minggu pertama. Tetapi minggu-minggu selanjutnya mungkin kita tidak lagi pakai celana panjang, kita pakai celana pendek. Di minggu pertama kita ikut bernyanyi, tetapi di minggu-minggu berikutnya kita mungkin tidak ikut bernyanyi begitu. Dan kita mulai berkutat bagaimana gereja mengembalikan itu perubahan-perubahan itu kepada disiplin rohani yang sesungguhnya yang seharusnya, tetapi di dalam kondisi hari ini yang tetap online begitu. Dan itu menjadi PR kita hari ini. Tetapi kita tahu bahwa PR 3 bulan yang kita jalani ini bukan satu hal yang selamanya begitu. Kita akan tinggalkan pola itu 3 bulan ini setelah nanti. Tetapi permasalahannya apa yang akan kita lakukan? Apakah kita hanya berkutat di dalam jargon untuk tidak khawatir dan berserah kepada Allah begitu? Menghadapi hari depan, menghadapi normalitas baru, mari kita berserah kepada Allah. Mari kita jangan khawatir, Allah memelihara. Yes, itu semua benar. Tetapi kekristenan, iman kita, Alkitab mengajarkan ora et labora, berdoa dan bekerja. Jadi mari kita teladani. Mari kita pelajari kehidupan Yusuf ketika dia menghadapi sebuah normalitas yang baru di masa depan, 7 kali 2 itu. Apa yang harus kita siapkan untuk masa depan kita? Ketika Yusuf mempersiapkan masa depan 7 tahun kelaparan, selama masa 7 tahun masa kelimpahan, pola hidup ditanamkan adalah menabung misalnya untuk 7 tahun masa kelaparan. Mengantisipasi dengan melalui pola hidup. Ada paradigma yang ditanamkan, ini tidak selamanya kita melimpah dan seterusnya. Dia hidup di masa kelimpahan, tetapi barangkali seakan-akan dia hidup di masa kelimpahan itu dia menggunakan sumber daya sama seperti masa kelaparan gitu. Dia tidak beradaptasi dengan kelimpahan, dia beradaptasi dengan masa kelaparan meskipun pada masa kelimpahan yang itu terjadi. Dia tidak hanya beradaptasi di masa sekarang Yusuf, tetapi dia beradaptasi bagi masa depan pada saat yang bersamaan. Dan itu seharusnya yang kita pikirkan hari ini, bagaimana kita beradaptasi dengan kondisi sekarang ini dan bagaimana kita belajar mempersiapkan diri ketika masa depan itu datang, kita sudah siap beradaptasi dengan masa depan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai sebuah gereja,
Apakah kita sudah mempersiapkan pola pelayanan new normal kita nanti? Memang masih kapan kita belum tahu. Tetapi mari kita belajar dari Yusuf bagaimana kita mengantisipasinya. Kita tidak bisa hidup di tengah jargon, jangan khawatir, berserah kepada Allah, dan sebagainya. Saya yakin dan percaya itu yang harus kita lakukan saat ini juga. Kita jangan khawatir dan harus tetap percaya kepada Tuhan. Adalah satu prinsip yang benar. Tetapi ada satu hikmat Alkitab yang diajarkan kepada kita. Sama seperti Yusuf yang mengantisipasi kerohanian keluarganya, dia mengantisipasi kehendak Allah di masa depan, di masa kini. Dia menerima hikmat Tuhan, dia menerima gambaran begitu apa yang terjadi pada masa depan, dan dia mempersiapkannya. Dia tahu bagaimana standar hidup seorang anak Tuhan, dan ketika dia melihat ini tidak sesuai, tetapi tidak bisa dihindarkan, maka dia mengantisipasinya untuk agar kehidupan yang seharusnya itu tidak hilang. Jadi kita bisa memperkirakan pola hidup yang kira-kira akan terjadi baik secara global, lokal, maupun spesifik bagi diri kita dan keluarga kita. Sejauh mana kita memikirkan untuk mempersiapkan? Apakah kita hanya menjadi orang yang sekedar menunggu perubahan itu terjadi baru kita mempersiapkan? Barangkali akan terlambat. Hikmat itu memiliki sifat yang aktif dan antisipatif, bukan satu sifat yang pasif dan sekedar reaktif menunggu. Amsal 30 ayat 25, sebuah amsal hikmat mengajarkan, semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Mengapa semut menyediakan makanannya di musim panas? Karena ada musim dingin yang menghadang di hari depan. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi mampu bertahan hidup di musim dingin, karena memiliki perilaku dan pola hidup yang berhikmat. Tanda kutip tentu. Akankah kita sebagai manusia yang rohani dan rasional akan kalah dari semut? Masa depan dijalani esok hari, tetapi dipikirkan hari ini. Gereja harusnya mulai memikirkan strategi melayani umat Allah, melayani jemaatnya ketika masa new normal itu selesai, atau bahkan barangkali ketika masa pandemi itu akan berakhir. Ini strategi menghadapi perubahan hari esok. Bukan sekedar tidak khawatir, tapi mari di dalam ketidakkhawatiran itu kita memikirkan strategi yang baik dan tepat untuk melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Bergumul mencari kehendak Allah, bergumul untuk mengerti hari esok, minta hikmat Allah, dan mulailah untuk mulai berpikir dan bekerja. Hal kedua yang harus kita sebagai gereja dan umat Allah lakukan adalah bukan sekedar mengantisipasi new normal, tetapi yang kita cermati adalah bukan sekedar menghadapi perubahan, tetapi kecepatan di dalam menghadapi perubahan. Pola hidup new normal adalah pola hidup atau perubahan yang menuntut adaptasi dengan cepat. Kita hidup di dalam sebuah kondisi yang berubah dengan cepat. Dari kondisi yang relatif bebas tanpa COVID menjadi kondisi yang serba terikat dengan hampir tiba-tiba terbatasi oleh COVID. Dan sebentar lagi kita akan diperhadapkan dengan kondisi yang lebih bebas, tetapi barangkali lebih terancam dengan COVID. Karena kita beraktivitas di luar rumah. Perubahan yang terjadi bukan sekedar mempengaruhi sekali lagi perilaku hidup sehat kita saja, tidak. Tetapi mempengaruhi cara kita bekerja, mencari penghasilan, mempengaruhi perilaku kita di dalam bergereja. Artinya itu juga mempengaruhi perilaku kita di dalam pelayanan. Gereja harus segera, dan sekali lagi segera, beradaptasi. Bukan nanti ketika new normal itu kita alami, kita mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Salah satu contoh kasus yang barangkali kita bisa pikirkan bersama-sama atau renungkan begitu adalah misalnya perilaku manajemen ibadah offline. Dengan gedung yang sama di masa new normal, kapasitasnya berkurang. Barangkali hanya 50%.
Bagaimana kita melayani 50% jemaat yang tidak tertampung di dalam ibadah offline? Oke, kita mau hitung-hitungan secara ekonomi dulu misalnya. Misalnya, jika kita boleh melakukan itu. Mungkin kita lakukan dengan menggunakan ibadah online. Dengan menambah ibadah online, menggunakan ibadah online untuk melayani 50% jemaat yang tidak terlayani. Atau mungkin kita menambah ibadah offline. Kalau di tempat kita ada KU1 dan KU2, barangkali untuk melayani sisanya kita menambah KU3. Maka jika kita menambah offline, maka gampangnya pengeluaran gereja bertambah. Saya tidak berbicara masalah material, tetapi masalah sumber daya. Misalnya, bagaimana menata layan 3 kali kebaktian. Padahal menata layan 2 kali kebaktian itu sulitnya bukan main, dan kalau full lengkap itu menghabiskan menggunakan sekitar 50-55 orang yang bertugas di dalam 2 kali kebaktian. 1 bulan begitu bergantian. Kalau itu ditambah ibadah offline, 1 ibadah lagi, apakah kita akan memiliki sumber daya yang siap gitu? Apalagi jumlahnya, misal lansia tidak boleh beribadah secara offline, jadi penata layanan ibadah yang lansia otomatis tidak bisa diikutsertakan karena itu beresiko bagi mereka. Kita harus mengasihi mereka. Gereja-gereja yang memiliki kultur, tradisi atau kebiasaan keterlibatan jemaat yang cukup, begitu kan? Jemaatnya semua bergerak, akan lebih mudah beradaptasi karena memiliki sumber daya manusia yang cukup, karena jemaatnya banyak yang melayani. Kalau gereja yang selalu bergantung pada hamba Tuhan, jemaat yang melayani sedikit, maka menghadapi perubahan semacam itu tidak bisa. Begitu. Jika harus dilimpahkan misal kepada hamba Tuhan atau majelis, otomatis pekerjaan mereka bertambah, pekerjaan kami bertambah. Dan kalau menambah pekerjaan, artinya di tengah hal semacam ini, barangkali ada pekerjaan yang terpaksa terlantar karena masalah kondisi waktu, tenaga, dan sebagainya, sumber daya. Jadi ada pelayanan yang mungkin dikorbankan karena keterbatasan waktu. Lalu bagaimana kita dengan solusi yang kita ambil menambah sebuah masalah baru, begitu? Ya silahkan Anda untuk merekrut hamba Tuhan lagi, misalnya kalau jemaat tidak bisa dimaksimalkan. Tapi artinya, ya sekali lagi kita tahu resikonya. Apapun solusi yang kita ambil akan menuntut harga yang harus dibayar. Jadi itu yang harus selalu kita pikirkan dan antisipasi. Itu baru satu masalah penata layanan ibadah. Belum masalah-masalah pelayanan yang lain. Gereja yang tidak siap dengan sumber daya manusia, dengan sumber daya rohani, karunia rohani, kedewasaan rohani, karakter yang mumpuni, tidak akan dapat melayani dengan maksimal kelak. Mereka tidak akan dapat melayani dengan efisien dan efektif menjadi berkat. Kenapa? Karena terbatas. Gitu. Itu baru satu kasus di dalam gereja. Bagaimana kasus lain di luar gereja? Di dalam marketplace, di dalam dunia kerja, di dalam kehidupan sehari-hari. Kapan kita akan memikirkan hari ini dan mempersiapkan hal semacam ini untuk kita berubah? Saya setuju dengan satu kalimat, berserah kepada Tuhan dan jangan khawatir, Tuhan memelihara, ya. Tetapi kebenaran tersebut seharusnya membuat kita proaktif, itu yang terpenting. Bukannya pasif menunggu. Ini adalah respon yang benar terhadap kebenaran. Kebenaran yang sejati, apapun itu, penyertaan Tuhan, kedaulatan Allah, tidak pernah dimaksudkan untuk kita berserah, pasrah, tanpa kita kemudian bertindak dan bekerja. Justru karena kita berserah kepada Tuhan, maka kita bekerja. Karena Allah berdaulat mengatur segala sesuatu, itu menjadi satu pengharapan bahwa kerja kita bisa menghasilkan. Karena apa? Karena Allah dengan bisa sukarela memberikan berkatnya kepada kita. Dan itu bukan sekedar tugas segelintir orang di dalam gereja.
Tetapi mempersiapkan diri adalah sebuah tugas seluruh umat Allah. Bukan sekedar hamba Tuhan, bukan sekedar majelis, bukan sekedar pengurus komisi, bukan sekedar seluruh jemaat gereja lokal, bahkan mungkin tugas seluruh orang-orang percaya yang kudus dan am. Seluruh orang percaya di dunia. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kebersamaan di dalam hati, pikiran, dan tindakan kita untuk bersiap menghadapi satu pelayanan yang tepat di masa mendatang. Dengan demikian, gereja dapat menjadi yang terdepan di dalam mengantisipasi zaman, atau setidaknya tidak terlambat di dalam terjun melayani di dalam konteks yang baru. Kiranya hikmat Allah dan kekuatan Allah menyertai kita, memberikan kita kekuatan untuk motivasi, berpikir, mengantisipasi, dan bekerja dari sekarang. Bukan sekedar menonton dan menuntut kepada sesama kita. Mari kita berdoa, bekerja, dan bekerja sama di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas firman Tuhan. Kiranya ini menolong kami, mencerahkan kami, untuk kami berhikmat. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang sanggup melihat ke depan. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang menghidupi hari depan di masa kini. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang bekerja untuk hari depan, mengantisipasi hari depan, mempersiapkan hari depan. Bukan sekedar berteriak, Tuhan tolong kami, bukan sekedar berteriak, mari kita berserah kepada Tuhan, jangan khawatir dan sebagainya, tetapi mari kita bekerja di dalam ketidakkekhawatiran kita, di dalam keberserahan kita kepada Tuhan. Tentu kami menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat, berdoa, bekerja, dan bekerja sama. Kami serahkan seluruh kehidupan kami serahkan seluruh pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu Yesus. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini sebelum kita menaikkan setiap doa dan permohonan kita kepada Tuhan, saya mengajak kita untuk pertama-tama
kita menaikkan segala ucapan syukur kita hanya kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya di dalam hidup kita, atas setiap penyertaan-Nya, pemeliharaannya, dan perlindungan-Nya yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam hidup kita dan keluarga kita masing-masing sampai hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari jemaat sekalian, kita akan bersehati, kita akan masuk dalam doa untuk mendoakan bangsa dan negara kita Indonesia, khususnya pemerintah yang akan menyusun regulasi menjelang akan diberlakukannya new normal, juga warga masyarakat agar mereka tetap tunduk dan melakukan protokol kesehatan seperti yang sudah disarankan oleh pemerintah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur untuk keberadaan kami sebagai warga negara Indonesia, dan di saat ini kami ingin berdoa Bapa untuk pemerintahan kami, baik itu Bapak Presiden Jokowi beserta dengan seluruh menteri dan juga aparat pemerintahan dari pusat maupun daerah, khususnya gugus tugas yang menangani COVID-19 ini. Kami berdoa Bapa, kiranya Engkau akan memimpin mereka, berikan pada mereka hati yang rendah, hati yang kudus, hati yang suci, hati yang mau menurut pada kehendak Tuhan. Berikan pada mereka kebijaksanaan, akal budi, pengertian, sehingga mereka boleh menyusun ya Tuhan satu regulasi, satu peraturan di dalam masa-masa transisi dari PSBB akan memasuki new normal. Berikan pada mereka satu peraturan yang baik, sehingga selain mereka juga berusaha memulihkan kembali perekonomian kami yang sudah terpuruk, tapi mereka juga tetap tidak mengabaikan Tuhan protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh setiap mall, oleh setiap restoran, oleh setiap toko, sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan, di dalam masa transisi ini tidak terjadi lonjakan kembali para penderita virus COVID-19 ini. Biarlah Engkau yang akan campur tangan menolong ya Bapak, supaya di dalam masa-masa transisi ini semua warga masyarakat juga boleh disiplin, mereka boleh menuruti anjuran dan peraturan dari pemerintah yang sudah diberikan Tuhan, baik itu di dalam hal mencuci tangan, di dalam hal berhenti berkerumun, di dalam hal memakai masker di luar rumah. Mereka sungguh-sungguh boleh menyadari bahwa mereka bukan hanya harus berperan aktif di dalam menjaga kelindungi kesehatan pribadi, tapi juga mereka boleh berperan aktif menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga dan juga seluruh warga masyarakat Indonesia. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau mengasihi bangsa ini, dan kami percaya Engkau juga akan tolong memberikan jalan keluar, memberikan pada kami kekuatan, pertolongan, dan belas kasihan-Mu, supaya bangsa kami boleh melalui masa-masa wabah COVID-19 ini dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama juga akan berdoa untuk para tenaga medis yang saat ini sudah dan juga masih terus bekerja di rumah sakit, puskesmas ataupun juga tempat-tempat lainnya. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada mereka juga kekuatan, kesehatan, dan perlindungan senantiasa. Kita juga mendoakan untuk para tenaga ahli agar Tuhan juga memberikan kepada mereka hikmat untuk bisa menemukan vaksin untuk virus corona ini, supaya masalah ini juga Tuhan izinkan bisa segera diselesaikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa pada saat ini. Kami tetap mendukung saudara-saudara kami, tenaga-tenaga medis, mereka yang melayani di rumah sakit, puskesmas, ataupun juga mungkin ada balai-balai pengobatan. Kami berdoa buat mereka semua, kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka, memberikan
perlindungan-Mu ya Tuhan, supaya mereka di tengah-tengah tugas yang harus mereka lakukan, mereka juga boleh dijauhkan dari segala sakit penyakit, khususnya juga dari virus corona ini. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka untuk mereka bisa tetap melakukan tugas mereka, tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita, dan Tuhan juga memberkati seluruh keluarga mereka. Tuhan, kami juga berdoa saat ini menyerahkan untuk tenaga medis yang Tuhan sudah panggil yang Tuhan sudah panggil pulang. Kami berdoa untuk setiap keluarga mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati, memberikan kekuatan bagi mereka. Kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, biarlah Tuhan boleh menambahkan kekuatan bagi setiap keluarga mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini untuk orang-orang yang Engkau anugerahkan kepandaian dan hikmat. Tuhan kiranya memberikan kepada mereka juga hikmat, pengetahuan yang mereka butuhkan untuk mereka bisa menemukan vaksin ataupun obat untuk mengatasi virus corona. Tuhan memberkati supaya mereka juga boleh dengan segala ilmu pengetahuan yang mereka miliki, mereka juga boleh menolong seluruh dunia ini untuk bisa segera menemukan vaksin ataupun obat untuk mengatasi virus corona ini. Tuhan, tolong kami mohon anugerah-Mu ya Bapa. Kalau Tuhan izinkan, biarlah virus ini juga boleh segera diatasi sehingga boleh segera berlalu dari kehidupan kami di dunia ini. Tapi kami juga sekali lagi tetap menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang berdaulat dan Engkau yang berkehendak penuh atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga saat ini untuk gereja-gereja Tuhan, kiranya Engkau juga memakai kami ya Tuhan. Di dalam saat-saat ini kami juga boleh menjadi berkat, boleh memberikan kesaksian yang nyata bagaimana hidup kami juga boleh menjadi berkat, khususnya mungkin melalui pengadaan APD, alat-alat medis yang dibutuhkan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita berdoa bersama untuk setiap jemaat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, khususnya jemaat GKIM Kanaan, dalam menghadapi setiap pergumulan, khususnya di dalam perekonomian, di dalam usaha pekerjaan, di dalam kesehatan, dan juga dalam setiap studi yang digeluti anak-anak bahkan cucu-cucu dari setiap jemaat Tuhan. Dan juga kita berdoa untuk seluruh keluarga, biarlah Tuhan yang kiranya boleh menjaga dan memberkati setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, seluruh jemaat GKIM Kanaan, khususnya di dalam menghadapi pergumulan demi pergumulan, dan juga setiap hal-hal, khususnya kesulitan, kesusahan di dalam masalah perekonomian. Ada beberapa teman-teman kami yang terkena dampak dari masa-masa pandemi ini. Tuhan yang kiranya boleh tolong campur tangan, menyatakan kasih karunia dan anugerah Tuhan, khususnya memberikan hikmat bijaksana di dalam kami boleh mengatur masalah keuangan, baik di dalam keluarga kami dan juga di dalam setiap usaha pekerjaan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk beberapa teman-teman kami yang membuka usaha atau mempunyai usaha. Biarlah Tuhan yang kiranya memberikan anugerah dan berkat Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menolong, sehingga di dalam usaha pekerjaan yang kami lakukan itu semua adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk setiap kesehatan, baik kesehatan kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa biarlah Tuhan yang kiranya boleh tolong campur tangan, memberikan kasih karunia Tuhan di dalam kami boleh menyantap makanan-makanan yang sehat, dalam kami boleh beristirahat, dan juga kami boleh bekerja. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberikan kekuatan, kesehatan bagi tubuh jasmani kami, sehingga kami boleh melakukan segala perkara
melakukan segala kegiatan di dalam kasih karunia Tuhan. Kami juga bersyukur, berterima kasih kalau ada beberapa anak-anak kami, cucu-cucu kami yang boleh menyelesaikan masa-masa studi khususnya dalam semester ini. Ada beberapa mereka yang sudah lulus, baik dari SD, SMP maupun SMA, dan juga kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk mereka yang sudah menyelesaikan masa-masa studi khususnya di dalam semester ini. Tuhan yang boleh menyertai, memberkati, sehingga apa yang sudah mereka kerjakan baik di dalam pembelajaran di sekolah ataupun di dalam pembelajaran jarak jauh secara online, itu semua mereka mendapatkan hasil untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga menyerahkan secara khusus untuk setiap keluarga dari jemaat Tuhan, khususnya jemaat GKIM Kanaan, Tuhan yang kiranya boleh menyatakan kasih karunia Tuhan, memberkati khususnya untuk setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan jaga, Tuhan berikan pemeliharaan di dalam kesehatan secara fisik. Biarlah Tuhan yang kiranya menyatakan anugerah Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk anak-anak, cucu-cucu, bahkan setiap jemaat Tuhan yang terkecil. Tuhan yang kiranya boleh memberkati satu demi satu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap diri kami pribadi lepas pribadi, setiap jemaat Tuhan. Tuhan nyatakan anugerah dan berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Puji terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Oh Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Puji terima